dengan kerajaan-kerajaan lain? Melalui penelusuran ini, kita akan menemukan jejak Raja Purnawarman yang dikenal begitu berpengaruh hingga telapak kakinya diabadikan pada sebuah batu prasasti. Untuk itu, mari kita bahas lebih lanjut tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara. Ketika membahas kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, nama yang sering muncul adalah Majapahit ataupun Sriwijaya. Namun, di wilayah Jawa Barat juga terdapat kerajaan kuno yang tidak kalah menarik, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini telah berdiri sejak abad keempat Masehi dan menjadi salah satu bukti awal berkembangnya peradaban maju di Nusantara. Melalui peninggalan sejarah yang ditemukan, kita dapat melihat bagaimana kehidupan politik, sosial, dan budaya masyarakat pada masa itu berkembang. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi. Ia mendirikan kerajaan ini setelah melarikan diri dari keserangan musuh di kerajaan Salakanagara. Kerajaan baru kemudian dibangun di sekitar Sungai Citarum. Nama Tarumanegara sendiri berasal dari tanaman tarum yang banyak tumbuh di daerah tersebut dan digunakan sebagai bahan pewarna kain. Tanaman ini juga menjadi komoditas penting dalam perekonomian kerajaan. Secara geografis, Kerajaan Tarumanegara terletak di wilayah Jawa Barat dengan pusat pemerintahan di Bogor. Wilayah kekuasaannya meliputi daerah Banten, Jakarta, hingga perbatasan Cirebon. Sungai-sungai besar seperti Citarum, Ciliwung, dan Cimeta menjadi pusat kehidupan masyarakat, baik sebagai jalur transportasi maupun irigasi pertanian. Raja yang terkenal ialah Raja Purnawarman. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas, kuat, dan peduli terhadap rakyatnya. Ia menjalankan sistem pemerintahan monarki, di mana raja menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan, raja dibantu oleh pejabat kerajaan dan kaum Brahmana sebagai penasihat spiritual. Kehidupan masyarakat Tarumanegara dipengaruhi oleh ajaran Hindu dengan sistem kasta, yakni Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Sebagian besar masyarakat Tarumanegara bekerja sebagai petani dan pedagang. Kegiatan ekonomi didukung oleh sistem irigasi yang baik, serta hubungan perdagangan dengan India dan Tiongkok. Sumber utama sejarah Tarumanegara berasal dari prasasti berbahasa Sanskerta. Beberapa prasasti penting antara lain Prasasti Ciaruten, Prasasti Tugu, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, dan Prasasti Cidanghiang. Prasasti-prasasti ini menunjukkan kebesaran raja, kekuatan militer, dan pembangunan yang dilakukan pada masa itu. Tarumanegara memiliki hubungan dengan berbagai kerajaan lain seperti Kerajaan Sunda, Kerajaan Kalingga, dan Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, hubungan juga terjalin dengan India dan Tiongkok melalui perdagangan dan penyebaran budaya. Tarumanegara memiliki kekuatan militer yang cukup besar. Pasukan terdiri dari kaum ksatria dan rakyat biasa yang dilatih menggunakan berbagai senjata. Sungai-sungai besar dimanfaatkan sebagai benteng alami, serta dibangun benteng buatan untuk mempertahankan
sosial masyarakat berkembang dan pengaruh agama Hindu semakin kuat. Purnawarman juga membangun sungai Gomati dan Chandrabhaga untuk membentuk pertanian dan mencegah banjir. Perdagangan berkembang pesat, hubungan dengan India dan Tiongkok terjalin baik, serta kejayaan kerajaan dibuktikan melalui berbagai prasasti yang ditemukan di beberapa daerah. Keruntuhan kerajaan Tarumanegara, salah satu penyebabnya adalah lemahnya kepemimpinan setelah Raja Purnawarman. Ditambah munculnya kerajaan-kerajaan baru seperti Sriwijaya. Akhirnya, kekuasaan Tarumanegara pun beralih ke kerajaan Sunda. Walaupun runtuh, kerajaan Tarumanegara tetap menjadi bukti kemajuan peradaban Nusantara. Indonesia tak hanya kaya alam, tetapi juga kaya akan warisan sejarah yang luar biasa. Karena bangsa besar tak pernah melupakan sejarahnya.